Pemirsa, Yayasan Mitra Netra kembali menggelar pelatihan soft skill untuk mahasiswa tunanetra di Tangerang Selatan. Pelatihan ini berlangsung selama 4 hari dengan tujuan untuk membekali peserta agar siap beradaptasi dan bersaing di dunia kerja formal yang inklusif. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu hotel di Tangerang, Banten, di mana puluhan mahasiswa tunanetra ini sedang melakukan pelatihan penting. Selama 4 hari, mereka melakukan pelatihan soft skills untuk bisa berkolaborasi di dunia kerja. Nah, bagaimana keseruannya? Ikuti saya. Inilah suasana pelatihan soft skill bagi mahasiswa tunanetra yang digelar di Hotel Grand Namuru, Serpong, Tangerang Selatan. Sebanyak 25 peserta yang merupakan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta dan sekitarnya mengikuti berbagai sesi, mulai dari perencanaan karir, persiapan wawancara, hingga strategi menghadapi dunia kerja digital. Peserta dibimbing oleh tim trainer profesional dan fasilitator melalui ceramah, diskusi interaktif, royal play, dan simulasi wawancara. Yayasan Mitra Netra menyatakan pelatihan ini merupakan upaya untuk membuka peluang kerja yang lebih luas bagi penyandang tunanetra. Tujuan lainnya dari kegiatan ini adalah untuk membuat fondasi kepercayaan diri bagi para penyandang disabilitas agar dapat membangun karir yang berkelanjutan. Karena kami menyadari tunanetra yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, mereka juga harus bisa terserap di lapangan pekerjaan sektor formal. Namun para tunanetra yang university graduates ini perlu dibantu agar mereka bisa membangun soft skill yang unggul. Karena kita semua menyadari bahwa untuk bisa berkarir dengan baik, siapapun termasuk tunanetra itu tidak hanya harus memiliki hard skill berupa keterampilan kerja yang diperlukan, tapi juga soft skill yang unggul, link and match antara kelebihan dan kekurangan dirinya, karena setiap manusia kan pasti punya kekurangan ya. Tapi dengan memahami kekurangan itu, tunanetra diajarkan untuk meminimalisirnya sehingga dia bisa mencocokkan kelebihannya itu dengan bidang-bidang pekerjaan yang sesuai gitu. Misalnya tunanetra yang kapasitas bahasanya sangat baik, maka kami menyarankan mereka bekerja di bidang-bidang yang memang membutuhkan kemampuan berbahasa yang baik, misalnya menjadi dosen, guru, peneliti, dan lain-lain. Peserta sendiri mengaku kegiatan ini memberikan harapan baru untuk mendapatkan kesempatan yang selama ini dirasa terbatas. Diskriminasi bukan lagi menjadi topik utama. Bagi mereka, sekarang yang terpenting adalah memiliki ruang dan akses untuk membuktikan kemampuan dan bersaing sehat dalam dunia kerja. Jelas, sangat perlu. Apalagi kalau yang kasusnya seperti saya kan nggak cuma saya doang, pasti banyak lagi. Dan dengan ini kalau bisa disebarluaskan, kayak saya aja contohnya baru bisa menemukan Mitra Netra tuh setelah berlama-lama nyari-nyari di internet baru ketemu. Jadi kalau makin dipublish, menurut saya sih makin bagus. Jadi makin ada kesadaran dari orang-orang sekitar yang ada mungkin keluarga atau temennya yang mengalami seperti saya gitu, bisa diinfokan. Ya sebenarnya dulu di bidangnya olahraga. Dulu saya atlet tenis, saya di kampus juga aktif di klub bolanya sama di klub futsal. Terus sama kalau sekarang itu karena emang dulu kecil tuh ada minat musik tapi nggak pernah didalemin. Tapi karena kondisinya kayak gini, jadi dulu tuh sempat ada waktu luang untuk bisa mendalami musik lebih lanjut, dan ternyata lebih ngena begitu kondisinya kayak gini dan lebih cepat paham. Jadi untuk minat musik
Dan apalagi ketambah dengan teknologi udah canggih, sekarang saya bisa ngoperasiin kayak segala macam program software untuk merekam, menyusun aransemen lagu-lagu dengan instrumen dari alat instrumen akustik, elektronik, menggunakan software yang udah canggih-canggih zaman sekarang ini. Gitu. Melalui pelatihan ini, peserta diajak untuk lebih percaya diri, mengenali potensi, dan berani menjalani proses kerja yang seringkali dianggap hanya bisa dilakukan oleh warga kebanyakan. Pelatihan ini diharapkan bisa membekali mahasiswa tunanetra dengan keterampilan praktis untuk menghadapi proses rekrutmen, mulai dari membuat CV dan resume, hingga menghadapi wawancara kerja. Selain soft skill dan hard skill, ada hal yang fundamental bagi para penyandang disabilitas netra ini, yaitu pembangunan kepercayaan diri serta pemberian kesempatan kerja. Dari segala macam game yang udah kita lalui, materi yang kita lalui itu, kita tuh kayak dikenalin gitu loh. Jadi tentang in general tuh karir itu seperti apa dunia kerja itu seperti apa, tantangan-tantangan apa yang dapat kita hadapi dari segala macam pilihan yang berbeda yang bisa dipilih di awalnya. Dan pilihan itu harus berawal dari pemahaman diri kita sendiri. Kita harus mengenali diri kita sendiri, ke nilai-nilai plus, nilai-nilai minus dari diri kita sendiri untuk bisa mempromosikan diri kita di dunia luar situ. Dan juga ditambah, apalagi sekarang zaman udah canggih, udah harus punya portfolio itu tadi, seperti yang kemarin Pak Banyu bilang itu, portofolio, profile di sosmed itu sekarang udah kita bisa naruh segala macam konten, info tentang diri kita dan kemampuan-kemampuan yang bisa kita tunjukkan di masyarakat. Kalau pesan untuk dari saya untuk teman-teman sih, yang penting tetap kuat, tetap semangat, tetap sabar, yakin pasti ada jalannya, dan ambil semua opportunity yang ada, semua kesempatan yang ada, jalanin dulu aja. Jangan terlalu dipikir panjang bisa atau enggak, jalanin dulu aja. Kita perlu memastikan perusahaan tersebut melakukan Tadi kita sudah lihat bersama-sama bagaimana keseruan pelatihan pada hari ini, di mana teman-teman tunanetra juga berlatih untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya dalam dunia kerja yang formal. Tidak hanya oleh keahlian saja, namun juga terkait public speaking dan juga rasa percaya diri. Dari Tangerang, Banten, Yulinda Tridewi, Antari Narotama, TV One mengabarkan.